Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat Al-Maidah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan, gulu itu berlebih-lebihan, ekstrim dalam agama kalian, ghairal haqq, yang tidak benar ya. Karena semua gulu tidak benar ya. Ini bukan berarti ada gulu yang benar, ada gulu yang tidak benar, enggak. Semua ekstrim tidak benar ya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam agama kalian yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelumnya. Wa adhallu, dan mereka menyesatkan katsiran, menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab, dan ahlul kitab di sini bersifat umum ya. Menurut pendapat jumhur ahli tafsir ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya ayat ini berbicara tentang orang-orang Nasara yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayat sebelumnya berkaitan khusus tentang Nasara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga ya. Kemudian ayat sebelumnya berbicara tentang Nasara. Kemudian datang ayat ini. Tetapi di sini Allah menggunakan perkataan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Adapun mayoritas ahli tafsir rahimahumullah mengatakan ahlul kitab sini umum, mencakup ahlul kitab yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau ahlul kitab yang mendatang ya. Allah berkata, janganlah kalian berbuat ghulu dalam agama kalian ya. Yang kalian berbuat ghulu dalam agama kalian. Yahudi berbuat gulu dengan mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah ya. Mereka terlalu memuji Uzair karena disebutkan oleh mereka ketika Taurat hilang, Uzair bisa mendiktekan kembali Taurat bagi mereka. Sehingga mereka memuliakan Uzair, sehingga mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Di antara bentuk gulunya orang Yahudi juga yang sebaliknya adalah sikap kasar mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak zina, yaitu anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah. Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah. Sehingga mereka menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Dan Allah telah banyak membantah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Maryam adalah allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Dia tidak pernah berzina. Ya. Adapun Nasara, gulu mereka adalah dengan mengangkat beberapa makhluk menjadi Tuhan, seperti mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah. Kemudian juga sebagian mereka mengangkat malaikat Jibril, Ruhul Kudus, sebagai satu dari yang tiga, dan sebagian mereka juga mengangkat Bunda Maria sebagai sesembahan. Sehingga mereka berlebih-lebihan dalam agama ya. Demikian juga mereka berlebih-lebihan dalam peribadatan. Di antaranya ada pendeta-pendeta mereka yang melakukan rohbaniyah. Rohbaniyah itu tidak mau menikah, ya, menjauhi para wanita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, padahal tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kesesatan mereka atau sikap berlebihan mereka adalah dengan merubah-rubah hukum yang ada pada kitab suci mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. Min qabl, telah sesat sebelumnya ya. Yaitu baik kesesatan Yahudi maupun kesesatan Nasara, ditambah dengan kesesatan pendeta-pendeta mereka
yang mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Allah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, wal Masih ibn Maryam, dan mereka mengatakan Isa adalah putra Allah. Ketika mendengar ayat ini, Adi bin Hatim yang dahulunya Nasrani masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, kita dahulu tidak menyembah pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Kalau menyembah Nabi Isa iya. Ya, tapi kami tidak menyembah pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Maka Nabi bertanya, bukankah pendeta-pendeta itu kalau mengharamkan apa yang Allah halalkan, fatuharrimunahu, kalian pun ikut mengharamkan? Bukankah kalau pendeta tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan, fatuhallilunahu, kalian ikut menghalalkan? Kata Abi bin Hatim, benar. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, dan itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Jangan ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya. Ya, telah sesat sebelumnya dalam banyak hal, dalam masalah ketuhanan, dalam masalah penghalaan pengharaman. Maka kita dapati hukum banyak syariat yang sudah ditinggalkan, ya, apalagi di kalangan Nasara. Ya, tidak ada yang puasa kecuali sebagian segelintir dari mereka. Ya, tidak ada syariat puasa, syariat jilbab tidak mereka pakai kecuali sebagian suster-suster mereka, itu pun tidak sempurna. Ya. Kemudian babi diharamkan jadi dihalalkan, ya. Sementara kita dapati sebagian orang-orang Yahudi masih berpegang dengan syariat Taurat, sebagian Taurat. Wa adallu katsira. Selain mereka sesat, mereka juga menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Saya baru saja membaca tentang bagaimana orang-orang Nasara yang melakukan muktamar dalam rangka membicarakan tentang ketuhanan dari awal dari konsili Nikea I, ya, yang terjadi pada tahun 1325 Masehi, yaitu tanggal 20 Mei sampai 19 Juni 325 Masehi, yaitu sekitar 3 abad setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Di situ kemudian mereka membantah pemikiran Arianisme, ya, yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan, mereka anggap adalah aliran yang sesat, ya, Arianisme. Kemudian mereka mengkokohkan bahwasanya putra adalah Allah yang benar. Jadi Isa adalah putra Allah. Ini terjadi pada tahun 325 Masehi, baru mereka mengkokohkan dan mereka mengadakan muktamar, semacam pertemuan para ulama-ulama mereka di Nikea. Kemudian pada tahun 381, ya, pertemuan kedua, muktamar kedua, ya, 381 Masehi, masih mereka membahas tentang Arianisme yang dan juga membantah pengikut Makedonius yang menisbikan kodrat keilahian Ruhul Kudus. Mereka membantah, jadi masih ada yang meragukan tentang Ruhul Kudus. Maka mereka mengutuk ajaran Arianisme, Makedonisme, dan Apollinarianisme. Ya, ini aliran-aliran yang ada yang menurut mereka sesat, sehingga mereka mengatakan yang benar bahwasanya Ruhul Kudus adalah bagian dari Tuhan, ya. Sementara aliran-aliran yang tadi mengatakan Ruhul Kudus adalah makhluk yang Allah ciptakan, itu Jibril alaihissalam. Kemudian mereka mendeklarasikan bahwasanya Ruhul Kudus adalah bagian dari Tuhan, ya. Kemudian juga mereka membantah pemikiran Apollinaris, ya, yang mengatakan bahwasanya Yesus memiliki tubuh manusia yang normal tapi pikiran ilahi. Intinya Yesus manusia biasa. Mereka bantah lagi. Mereka mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Ruhul Kudus adalah Tuhan. Itu terjadi pada tahun 381 Masehi. Kemudian pada tahun 431 Masehi, mereka berbicara tentang masalah Bunda Maria. Intinya terus, jadi perubahan-perubahan akidah yang sebelumnya tidak ada, kemudian Yesus jadi Tuhan, kemudian beranjak Ruhul Kudus jadi Tuhan, kemudian status Bunda Maria mereka deklarasikan, dan ini bentuk penyesatan kepada kaum Nasara, ya. Dan mereka memiliki banyak firqah-firqah yang sejak dahulu sudah ada, yang semuanya berselisih tentang ketuhanan Isa alaihissalam atau ketuhanan Yesus.
Makanya Allah mengatakan, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu." Jangan kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelumnya, min qablu. Wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan banyak orang. Ya, Yahudi maupun Nasara menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus yang sekarang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mereka sebelum datang Nabi Muhammad mereka sudah sesat dan menyesatkan. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka juga tersesat dari jalan yang lurus, sehingga mereka mengumpulkan dua sifat, sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil, dari Bani Israil itu dari putra-putra Nabi Yakub alaihissalam, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Dawud, melalui lisan Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan karena mereka melakukan pelanggaran, yaitu melanggar hak-hak manusia. Tapi di sini perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, adapun laknat maksudnya adalah at-tard an rahmatillah. Laknat adalah terjauhkan dari rahmat Allah, ya. Sebenarnya Allah Maha Rahmat, Maha Sayang. Kalau seorang terjauhkan dari rahmat Allah itu parah berarti. Ya, karena rahmat Allah sangat luas dan Allah Maha Rahmanur Rahim. Ketika seorang terjauh dari rahmat Allah berarti dia parah. Laknat maksudnya terjauhkan dari rahmat Allah. Kemudian siapa yang dilaknat? Lu'ina, dilaknat, ini artinya dilaknat. Siapa yang dilaknat? Alladzina kafaru min bani Israil. Yang kafir itu orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Menunjukkan bahwasanya sebagian mereka tidak kafir. Ada sebagian mereka tidak kafir. Yang sebagian mereka beriman, ya. Karena tidak semuanya kafir. Sebagian mereka beriman kepada Nabi Musa dengan iman yang baik, sebagian mereka di zaman Nabi Isa beriman dengan Nabi Isa dengan iman yang baik. Tapi di antara mereka ada yang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kalangan Bani Israel. Bani Israel siapa? Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub, ya. Semua adalah keturunan Nabi. Saya bacakan perkataan Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya, wa hiya jawazu la'nil kafirin. Bolehnya, ayat ini menunjukkan bolehnya melaknat orang-orang kafir, wa in kanu min auladil anbiya, meskipun mereka adalah keturunan para nabi. Wa anna syarafan nasabi, dan bahwasanya kemuliaan nasab, la yamna'u itlaqal la'nati fi haqqihim, tidak mencegah dilaknatnya mereka pada hak mereka, ya. Tidak mencegah terlaknatnya untuk menyampaikan laknat kepada mereka. Ini peringatan yang penting dari Al-Qurtubi, bahwasanya kondisi mereka sebagai putra-putra Nabi tidak membuat mereka terlepaskan dari laknat, bahkan mereka kafir, ya. Nasab, keutamaan nasab tidak mempengaruhi hal tersebut. Kalau mereka kafir, mereka terlaknat meskipun mereka anak-anak para anbiya, ya. Karena banyak di antara mereka keturunan Nabi Yakub, ada keturunan Nabi Yusuf, keturunan para nabi, ya. Keturunan para nabi, ya. Karena keturunan para nabi tidak maksum. Ala lisani Daud, melalui lisannya Nabi Daud. Melalui lisannya Nabi Daud. Mas Baiklah mengatakan melalui lisannya Nabi Daud. Lisannya Daud maksudnya itu di Zabur. Mereka terlaknat di Zabur. Wa Isa bin Maryam, lisannya Isa maksudnya di Injil, kata para ulama. Di Injil mereka terlaknat. Dzalika bima asaw, ini karena mereka bermaksiat kepada Allah. Karena mereka bermaksiat kepada Allah. Dan juga wa kanu ya'tadun, melakukan pelanggaran pada hak manusia, yaitu menzalimi orang lain. Pelanggaran pada hak manusia. Hak orang lain. Baik, siapakah yang dilaknat di sini? Timbul pertanyaan, siapa yang dilaknat? Orang kafir mana yang dilaknat? Maka para ulama mengatakan dua model, yaitu sebelum
zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dan setelah zaman Nabi Muhammad. Adapun yang sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, maka yang terlaknat adalah orang-orang yang dirubah menjadi babi dan monyet. Monyet dan babi. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan maksudnya juga termasuk orang-orang yang kafir kepada Al-Maidah. Nanti akan Al-Maidah itu hidangan. Nanti akan di akhir surat kita akan bahas masalah hidangan. Mereka minta diturunkan hidangan dari langit, kemudian sebagian mereka kafir. Adapun setelah zaman Nabi Muhammad, yaitu semua Bani Israel yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan mereka terlaknat melalui lisan Daud dan Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Daud pasti menyuruh mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa juga pasti menyuruh mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Tatkala mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka terlaknat. Jadi yang terlaknat dua model sebelum zaman Nabi Muhammad, yaitu yang berubah jadi babi dan monyet yang tidak beriman kepada Al-Maidah. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang Bani Israel yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka terlaknat. Dan mereka menggabungkan dua kemaksiatan. Yang pertama, yaitu mereka bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, al-i'tida. Al-i'tida melakukan pelanggaran terhadap orang lain, termasuk maksiat, tetapi dikhususkan penyebutan karena ini perbuatan zalim. Mereka melakukan ini dan melakukan itu. Dalam maksiat kepada Allah, yaitu mereka berbuat syirik, mereka merubah hukum-hukum Allah sebagaimana telah lalu kita jelaskan. Dalam melakukan pelanggaran, yaitu mereka melakukan orang-orang Yahudi terutama menzalimi orang-orang di luar suku mereka. Setelah itu Allah berfirman, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun." Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Tolong dihapusin. Sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Ini di antara sebab kenapa mereka dilaknat juga. Ternyata mereka meninggalkan nahi mungkar. Mereka meninggalkan nahi mungkar. Ya. Yaitu mereka melakukan kemungkaran, tapi mereka tidak saling mengingkari. Pendeta-pendeta mereka hanya diam. Rahib-rahib mereka hanya diam. Ya. Sebagian mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Ya. Sebagian pernah kita jelas pada pertemuan lalu. Ya. Ya, yashtaruna bihi thamanan qalila, ya. Bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan secercah dunia. Di antaranya mereka mendiamkan kemaksiatan yang terjadi di antara mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah berdakwah. Yang kedua adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah taghyirul munkar. Taghyir al-munkar, yaitu merubah kemungkaran. Merubah kemungkaran. Adapun berdakwah, berdakwah itu adalah menyampaikan tentang yang ma'ruf dan haramnya kemungkaran. Haramnya kemungkaran. Perhatikan di sini, meskipun ini namanya ta'lim, berdakwah itu ta'lim, meskipun yang ma'ruf sedang dikerjakan, atau kemungkaran belum terjadi. Kemungkaran belum terjadi.
Ya, namanya berdakwah, kita ta'lim, tidak harus kemungkaran di hadapan kita. Namanya berdakwah, maka dakwah lebih umum, berdakwah lebih umum. Adapun beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ini fokus kepada jika ada ma'ruf yang ditinggal, ma'ruf kebaikan yang ditinggalkan, ya ada orang malas salat misalnya, ya. Orang tidak malas bersedekah, maka dimotivasi, ya. Kemudian juga jika ada kemungkaran dilakukan. Maka ini lebih khusus daripada berdakwah. Berdakwah lebih umum. Berdakwah tidak harus kita tetap menyampaikan keutamaan salat meskipun kita sampaikan di orang-orang yang sedang salat. Berdakwah tentang pentingnya salat, pentingnya puasa meskipun di hadapan kita orang-orang audiens kita sedang puasa, sedang salat. Ya. Adapun amar nahi mungkar, kita beramar ma'ruf ketika ada kema'rufan yang ditinggalkan, orang malas sedekah misalnya, orang malas salat malam, orang malas berpuasa, kita sampaikan. Atau ada kemungkaran terjadi, kita sampaikan, kita tegur, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Melalui lisan kita tegur, kita cegah dia dalam melakukan kemungkaran. Ini umum, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini umum. Umum boleh dilakukan siapa saja yang kompeten, ya. Adapun taghyirul munkar, merubah kemungkaran, maka ini yaitu merubah kemungkaran, itu menghentikan, dalam hal ini artinya menghentikan kemungkaran yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi dengan fisik, ya. Maka ini hanya yang memiliki wilayah. Ini hanya hak. Ini adalah hak orang yang memiliki kekuasaan. Kalau di rumah, maka kepala keluarga boleh merubah kemungkaran. Merubah kemungkaran. Adapun secara umum, secara masyarakat umum, maka hanya pemerintah. Hanya pemerintah. Hanya pemerintah yang berhak melakukan perubahan kemungkaran karena mereka yang memiliki kekuasaan. Kalau setiap kemungkaran seorang boleh merubah tanpa ada aturan, maka akan terjadi kekacauan. Ya, lihat ada orang lagi berzina, tangkap, dicambuk. Ada yang berzina, tangkap, dirajam, ya. Parah. Ada dukun dipenggal langsung. Ya, ada orang yang main musik dibanting misalnya gitarnya. Wah, ini akan terjadi kekacauan. Ada orang tidak sholat, mungkin ditarik, mungkin ini tidak bisa yang melakukannya kecuali penguasa. Ustaz, kalau penguasa tidak melakukan, urusan mereka dengan Allah. Ingat, masing-masing mengenal kewajibannya, ya. Kalau itu bukan ranah dia, maka tidak usah masuk, ya. Ranah pemerintah, ya kita beri masukan kepada pemerintah. Ya, kalau mereka tidak lakukan, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bertanggungjawabkan apakah kondisi tidak mungkin atau lain, urusan mereka dengan Allah. Adapun kita hanya memberi masukan. Baik. Ini masalah beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, atau merubah kemungkaran. Untuk masalah ini, ya, ada 4 persyaratan. Tidak semua orang boleh beramar ma'ruf nahi mungkar, apalagi merubah kemungkaran. 4 persyaratan merubah kemungkaran. Yang pertama, berilmu bahwa hal itu memang kemungkaran. Kalau bukan kemungkaran, maka tidak boleh diingkari. Para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan di antara kemungkaran yang tidak boleh diingkari adalah suatu yang dianggap mungkar padahal itu masalah khilaf yang kuat. Tidak boleh kita ingkari, yang boleh kita memberi pendapat.
Tapi kalau kita mengingkari, kita mencela, kita menjatuhkan, tidak boleh. Kalau itu memang khilaf yang kuat. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Ya. Jadi maksudnya kemungkaran di sini adalah yang disepakati merupakan kemungkaran. Atau ada khilaf, tapi khilafnya tidak muktabar, tidak dianggap, tidak muktabar, ya. Seperti musik dibilang halal, tidak ada khilaf, khilafnya nggak dianggap, ya. Maka kita boleh ingkari. Boleh ingkari sebatas hanya menjelaskan dalil, mengingatkan orang main musik kita boleh tegur, ya akhi. Hanya ngomong saja, tidak boleh kita main hak, tidak boleh main tangan, tidak boleh main fisik, karena main fisik hanya hak pemerintah. Adapun kita nasihati, kita sampaikan, maka hendaknya kita lakukan. Ya. Sebisa mungkin yang mungkin kita yang kita lakukan. Kemudian di antara syarat ini syarat pertama. Adapun syarat kedua, ya, yaitu kemungkaran tersebut memang mungkar pada orang tertentu. Maksud saya bagaimana? Maksud saya bisa jadi ada satu kemungkaran, tapi ternyata bagi orang tersebut bukan kemungkaran. Contoh, makan nasi goreng di siang hari bulan Ramadan kemungkaran bagi kita. Tapi ternyata ada orang makan, kita tanya dulu, ternyata dia musafir. Dia musafir. Bukan kemungkaran bagi dia, ya. Di bulan Ramadan ada orang tidak puasa. Itu kemungkaran hukum asalnya, tapi ternyata orang itu sakit atau musafir atau orang gila, ternyata tidak. Ya bukan kemungkaran. Jadi maksudnya harus dipastikan kemungkaran itu memang kemungkaran yang benar-benar kemungkaran pada hak orang tersebut. Artinya tidak ada uzur atau tidak ada kondisi yang menjadikan itu bukan kemungkaran bagi dia, ya. Bukan kemungkaran bagi dia. Ini juga harus dipastikan, ya. Harus bisa dipastikan, ya. Misalnya ada kita dapati seorang gonceng perempuan tidak berjilbab, cek dulu siapa tahu itu adiknya, siapa tahu istrinya, ya. Misalnya tidak langsung kita serta-merta menuduh berzina dan yang lain. Intinya harus dipastikan itu memang kemungkaran. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Misalnya ada orang main catur, kemudian kita tegur, ya akhi jangan main catur ini. Ternyata dia habis tidak main catur, dia malah minum khamar, jangan. Ya. Atau ada orang minum khamar, kita tegur dia tidak minum khamar, ternyata dia berzina, ternyata dia membunuh orang. Udah biarin minum khamar aja daripada dia bunuh orang misalnya. Atau kita melarang suatu, ternyata dia terjerumus pada yang lebih besar. Kita melarang suatu, ternyata terjerumus pada syirik. Ternyata dia malah tidak sholat misalnya. Ini kita memprediksikan, ini butuh fikih tersendiri. Apakah kalau saya menegur kemungkaran ini dia tambah parah? Ini penting ini. Kita mungkin ada kemungkaran kita hajar dia tambah parah, dia tambah mengerikan, dia tambah terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kebid'ahan, bukan terjerumus dalam kesyirikan. Dia situasi dan kondisi. Ya. Terkadang sebagian orang semangat tidak tahu sikon, akhirnya tembak sana tembak sini. Orang semakin bingung, orang semakin jauh daripada sunnah. Ya, maka ini menunjukkan tidak semua orang kemudian boleh beramar ma'ruf nahi munkar, dia harus punya fikih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Adapun syarat keempat, ya. Syarat keempat, maka ini khilaf, ya. Yaitu syaratnya adalah yang bernahi munkar harus tidak melakukan kemungkaran tersebut. Yang bernahi munkar harus tidak melakukan kemungkaran tersebut. Artinya bagaimana dia melarang orang berzina sementara dia juga berzina? Bagaimana dia melarang orang minum khamar sementara dia juga minum khamar? Ini pendapat, tapi yang benar ini bukan syarat. Ini disyaratkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Qurtubi. Ini bukan syarat.
Karena bisa jadi orang bermaksiat yang larang maksiat juga ya. Jadi dia tercela, tapi dia bukan syarat. Dia harus meninggalkan maksiat dulu baru dia menegur orang. Ya, tidak syarat. Bahkan dia sedang melakukan, dia boleh menegur orang lain meskipun dia dicela juga, ini kita salah. Ini haram, kenapa kita lakukan ya? Boleh saling menegur. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sedang kita bahas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak yatanahawna, mereka tidak saling melarang, tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka lakukan, atas kemungkaran yang mereka lakukan, fa'alu, mereka melakukannya. Nah, kalimat mereka melakukannya ya menunjukkan meskipun mereka melakukannya, mereka wajib untuk saling larang-melarang. Ya. Ketika mereka melakukannya dan mereka tidak saling melarang, ya mereka terlaknat tadi. Jadi Al-Qurtubi mengisyaratkan bahwasanya fa'alu an munkarin fa'alu menunjukkan yang melarang dan dilarang sama-sama bersyarikat dalam melakukan kemungkaran tersebut. Ketika mereka sama-sama bersyarikat melakukan kemungkaran, mereka tidak saling menegur, mereka dilaknat. Harusnya mau mereka lakukan, enggak mereka lakukan, tetap harus bernahi mungkar. Bukan syarat seorang bernahi mungkar harus suci, enggak. Ya, harus suci. Dia melakukan maksiat, dia tegur, ya. Dia tegur. Dengan teguran tersebut mudah-mudahan dia juga menegur dirinya, mudah-mudahan dia meninggalkan maksiat tersebut. Jadi maksud saya tentu perkara yang keji atau perkara yang sangat buruk, seorang melakukan maksiat kemudian dia melarang orang lain. Ya. Ini perbuatan yang buruk dan Nabi sebutkan dalam hadis didatangkan pada hari kiamat kelak seorang ya kemudian fatandaliku aktabuhu, kemudian ususnya keluar, kemudian dia pun berputar di neraka jahanam seperti himar yang sedang berputar di alat penggulung gandum. Kemudian jadi rame, penghuni neraka semua datang kepada dia, dia terkenal ternyata dia seorang dai. Maka penghuni neraka berkata, "Ya fulan, bukankah kau pernah melarang kami dan bukankah kau telah menyuruh kami untuk berbuat kebajikan? Kau kan dai, kau telah melarang kami berbuat maksiat." Ini berkata, "Kuntu amurukum fala ati wa anhaakum an syai'in fa ati." Dulu aku di dunia menyuruh kalian melakukan perbuatan baik, namun aku tidak melakukannya. Dan aku mencegah kalian dari perbuatan kemungkaran, melarang kalian, tapi aku justru melakukannya. Maka dia disiksa, dipermalukan pada hari kiamat kelak. Ya. Tetapi kalau dia bermaksiat dan dia juga tidak bernahi mungkar, dosanya double lagi. Dosanya double lagi. Ya. Jadi intinya seorang berkewajiban meninggalkan maksiat dan berkewajiban untuk menegur kawan yang bermaksiat. Kondisi dia sedang bermaksiat tidak menghalangi dia menggugurkan kewajibannya untuk menegur temannya yang bermaksiat. Ini dalilnya ini. Mereka dilaknat, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka sama-sama lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, dan sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru." Kau lihat banyak di antara mereka yang berloyal kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir sini ada yang orang musyrikin ataupun orang munafikin. Musyrikin maksudnya penyembah berhala, munafikin maksudnya adalah orang-orang munafik. Jadi ternyata ahlul kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berloyal kepada orang-orang musyrikin. Mereka berloyal kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, sebagaimana dalam perang Khandaq, ya, di mana Huyai bin Akhtab An-Nadhiri, bapaknya Sofia, kemudian bikin provokasi ke Mekah untuk mengumpulkan orang musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Mereka kerjasama orang musyrikin. Demikian juga mereka berloyal kepada orang munafik. Ya, bagaimana kerjasama antara orang Yahudi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Allah, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru." Kau lihat banyak di antara mereka yang berloyal kepada orang kafir, baik musyrikin Arab maupun kepada orang-orang munafik. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Dan sungguh buruk apa yang mereka serahkan, mereka berikan kepada diri mereka sendiri, apa yang mereka hidangkan untuk diri mereka sendiri, apa yang mereka hidangkan untuk diri mereka sendiri, yang mereka berikan untuk diri mereka sendiri, an sakhitallahu alaihim, yaitu Allah murka kepada mereka.
Wa fil adzabihum khalidun, dan mereka kekal dalam neraka jahanam. Buruk. Mereka memberikan suatu kepada diri mereka yang sangat tercela, yaitu bagaimana seorang memberikan kepada dirinya kemurkaan Allah dan kekekalan dalam neraka jahanam. Dan ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sakhat, yaitu murka ya kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan sebagaimana dilakukan orang Yahudi dan Nasara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya." Seandainya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila ilaihi, dan beriman kepada Al-Qur'an, mattakhaduhum awliya, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir dan orang munafik tersebut sebagai wali-wali mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun, akan tapi kebanyakan ahlul kitab tersebut mereka orang fasik. Ini ayat menjelaskan bagaimana Allah memerintahkan mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada Al-Quran. Ya, tidak sebagaimana dipahami oleh orang liberal yang mengatakan orang ahlul kitab tidak perlu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa masuk surga. Ini jelas. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi. Kalau mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Al-Quran, tentu mereka tidak akan berwala kepada orang-orang musyrikin Arab, dan mereka tidak akan berwala kepada orang munafik. Walakinna katsiran minhum fasiqun, akan tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Setelah itu Allah berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kau akan dapati, ya ini la tajidanna, lam ada lamul qasam, ya, yaitu takdirnya wallahi la tajidanna, demi Allah sungguh-sungguh, ada nun taukid situ. Sungguh-sungguh engkau benar-benar akan mendapati. Ini khitab, pembicaraan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tajidanna, yaitu takdirnya wallahi la tajidanna, demi Allah sungguh-sungguh kau akan dapati wahai Muhammad, asyaddan nasi adawatan, manusia orang-orang yang paling keras permusuhannya, lilladzina amanu, yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman siapa? Al yahuda walladzina asyraku, itu orang Yahudi dan orang musyrikin. Kemudian Allah berfirman, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan kau akan dapati orang yang paling dekat rasa sayangnya, cintanya kepada orang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami orang Nasara. Dzalika bi anna minhum qissisin, karena di antara orang Nasara ada qissisin, qissis yaitu ahli ilmu mereka, wa ruhbanan, ahli ibadah mereka, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Mereka tidak sombong. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengadakan komparasi antara dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Yahudi, Allah sebutkan kau akan dapati mereka adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Mereka dan orang musyrikin. Sebaliknya kau akan dapati orang yang paling lemah lembut kepada kaum muslimin adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasara. Kami adalah Nasara. Adapun Yahudi, ya, kenapa mereka keras kepada kaum mukminin? Karena mereka sombong. Mereka angkuh, mereka menganggap diri mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, kami adalah suku terpilih Allah Subhanahu wa taala. Adapun suku-suku lain adalah hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia untuk melayani kami. Ya, sehingga mereka tidak menganggap suku-suku yang lain. Mereka mengatakan cuma mereka yang benar dan mereka menjaga kesucian suku mereka, ya. Bahwasanya mereka adalah suku yang terpilih. Sehingga mereka memiliki kesombongan yang luar biasa, ya, sehingga mereka keras terhadap orang-orang yang beriman, ya. Sama orang musyrikin juga. Abu Jahal sombong, angkuh, ya. Orang-orang kafir Quraisy mereka sombong dan angkuh kepada kaum mukminin, ya, sehingga mereka keras dan kasar kepada kaum mukminin. Lain halnya dengan orang Nasara. Orang Nasara kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidanna aqrabahum mawaddah." Kau akan dapati manusia orang-orang yang paling dekat sayang kepada orang beriman adalah alladzina qalu inna nasara, orang yang mengatakan kami Nasara, ya. Kenapa mereka dikatakan demikian? Bahwasanya mereka lemah lembut kepada orang-orang beriman. Dzalika bi anna minhum qissisin. Karena di antara mereka ada orang yang ulama, yaitu ulama yang tahu akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai di sini, nanti Allah sebutkan sifat mereka. Sifat mereka itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah menjelaskan orang Yahudi masuk Islam susah, ada tapi susah. Orang Nasara masuk Islam lebih banyak. Ya, karena di antara mereka ada orang-orang alim yang ngerti tentang kebenaran Al-Qur'an, ngerti tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruhbanan, di antara mereka juga ada rahib-rahib yang ahli ibadah. Wa annahum la yastakbirun, di antara sifat mereka yang buat mereka dekat kepada kaum mukminin, la yastakbirun, mereka tidak sombong. Oleh karenanya sifat yang paling membuat orang menolak kebenaran adalah kesombongan.
Dan sifat yang paling membuat orang mudah menerima kebenaran adalah tawadhu, sebagaimana orang Nasara. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Perhatikan bahwasanya ayat ini khitab ditujukan kepada Nabi. La tajidanna asyaddan nas, kau akan dapati ya Muhammad. Apakah yang dimaksud dengan Yahudi Nasara yang sedang dibicarakan dalam konteks ini adalah Yahudi Nasara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pendapat sebagian ulama. Ini bukan Yahudi Nasara secara umum, tapi maksudnya adalah Yahudi Nasara yang didapati oleh Nabi di zaman Nabi. Allah mengatakan Yahudi parah, Nasara lebih baik. Nasara lebih baik. Dan benar, artinya banyak di antara mereka yang beriman, mudah lebih beriman, seperti Najasyi, seperti Waraqah bin Naufal, ya. Orang Nasara mudah masuk Islam. Beda dengan Yahudi. Yahudi berat. Yahudi dendam, kemudian hasad, dengki, ya, sombong, ya. Ataukah ini bersifat umum, bahwasanya secara umum Yahudi lebih parah daripada Nasara? Ini tafsiran kedua, ada yang mengatakan ayat ini bersifat umum, bukan hanya mencakup ahlul kitab di zaman Nabi, tapi sampai sekarang secara umum Yahudi lebih parah daripada Nasara dalam hal kedekatan dengan kaum muslimin secara umum. Bukan secara person, bisa jadi ada Yahudi yang baik, bisa jadi, ya. Tetapi secara umum jenis Yahudi lebih parah daripada jenis Nasara. Jenis Nasara lebih mudah untuk kita dekati, lebih mudah untuk nyambung. Kesombongannya lebih rendah, beda dengan Yahudi yang sombong dan angkuh. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Nasara, kenapa mereka dekat dengan kaum mukminin. Jadi jangan berhenti pada ayat tersebut, ya. Sebagian orang liberal berhenti, lihat orang Nasara dekat, ngapain kita ini mereka baik, mereka juga masuk surga, lihat Allah puji mereka, enggak mungkin mereka dipuji kecuali masuk surga. Jangan berhenti, ayatnya masih lanjutkan. Apa ayat selanjutnya? Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dama'. Kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum, kau lihat mata-mata mereka tafidhu minad dama', mengalirkan air mata. Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu tentang kebenaran. Dan ini yang sebagaimana yang diriwayatkan dari Najasyi dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya. Bagaimana ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membacakan surat Maryam, ya, yang mengisahkan tentang Maryam dan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, maka Raja Najasyi kemudian menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Ya, sampai membasahi jenggotnya. Dan dia mengatakan ini benar, kebenaran tidak keluar daripada ini yang diucapkan, tidak melewati kebenaran. Sama persis, ya. Ya, seperti yang ilmu yang diketahui. Makanya mereka menangis, ya. Dan banyak sekarang kita dapati pendeta-pendeta yang jujur, mereka lihat, kemudian mereka beriman. Banyak mereka yang semakin meneliti tentang Injil, mereka begitu baca Al-Quran, ya, mereka tahu, mereka banyak yang beriman. Banyak yang beriman, ya. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum, jika mereka mendengar, yaitu orang-orang Nasara yang dekat dengan kaum mukminin, yang sayang kepada kaum mukminin, kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidhu minad dama', kalian melihat bahwasanya mereka mengalirkan air mata. Mimma arafu minal haq, atas kebenaran yang mereka ketahui. Yaquluna, mereka berdoa, yaquluna rabbana amanna, ya Rabb kami beriman. Beriman dengan apa? Yang diturunkan kepada Muhammad. Ini sedang berbicara Nasara yang dekat yang masuk Islam, bukan Nasara secara umum. Yaquluna rabbana amanna, mereka berkata ya Rabb kami beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada apa yang diturunkan, yang mereka dengar. Faktubna ma'asyahidin. Yang mereka dengar itu apa? Yang diturunkan kepada Rasul, kepada Muhammad, itu Al-Quran. Dan mereka berdoa faktubna ma'asyahidin. Ya Allah catatlah kami termasuk bersama orang-orang yang syahidin. Siapa syahidin di sini yang menjadi saksi? Yaitu tuliskanlah kami bersama orang yang menjadi saksi, kata para ulama, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mensifati umat Muhammad dengan syuhada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai umat yang tengah, litakunu, agar kalian menjadi syuhada, menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Ya, mereka menjadi saksi. Jadi umat Muhammad menjadi saksi bagi umat sebelumnya, mereka punya kemuliaan, mereka diberi kemuliaan dengan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Maka pendeta-pendeta ini tahu tentang kemuliaan umat Muhammad, maka mereka berkata, "Faktubna ma'asyahidin." Catatlah kami termasuk mereka umat Muhammad yang menjadi saksi. Kemudian mereka berkata, "Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq." Kenapa kami tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hak yang datang kepada kami? Ya. Seakan-akan ada yang mencela mereka, "Hai kalian pendeta, kalian rahib, kenapa kalian beriman kepada Muhammad?" Maka mereka jawab, seakan-akan ada yang mencela mereka.
Kenapa kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an? Mereka jawab, "Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haq." Kenapa kita tidak beriman kepada Allah? Allah yang suruh. Kenapa kita tidak beriman dengan Al-Qur'an sementara itu kebenaran yang kita ketahui? Kemudian mereka berkata, "Wa natama'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin." Dan kami berharap, kami tamak maksudnya sangat berharap kami dimasukkan oleh Rabb kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Lihat, setelah mereka masuk Islam, mereka tidak pede, mereka mengungkapkan dengan perkataan wa natama'u, dan kami berharap. Ya. Seorang tidak tahu amalnya diterima atau tidak. Ya, kita semua berharap masuk surga, tapi jangan mengatakan, "Oh, saya pasti masuk surga." "Oh, tenang, nanti murid saya juga masuk surga." Tenang, nanti di pintu surga, kalau murid saya belum masuk, saya tidak mau masuk surga. Subhanallah. Dia mau ngatur-ngatur di sana, ya. Ya. Siapa yang jamin kita masuk surga, ya? Mereka yang mendengar ayat-ayat Allah, mereka menangis. Bagaimana lembutnya hati mereka, yang mereka tahu benar tentang Al-Quran, mereka masih berkata, "Wa natama'u ayyudkhilana rabbuna." Kami berharap Allah masukkan kami dalam surga bersama orang saleh. Ini sebagian kita baca Quran enggak pernah nangis, kerjaannya nonton yang enggak benar, ya. Pikiran kemana-mana kalau lagi sholat, kemudian pede masuk surga. Waliyadzubillah, ya. Kita semua berharap kita masuk surga. Kita tahu Allah Maha Penyayang, tapi tidak boleh kita pastikan saya pasti masuk surga. Kita ini siapa, ya? Ya. Taib, wa natama ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin, maka kami berharap tamak agar Rabb kami masukkan kami bersama orang yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa athabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberi ganjaran kepada mereka atas perkataan mereka tersebut, perkataan yang keluar dengan penuh keyakinan, bukan sekedar omongan saja. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah membalasi mereka dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka masuk surga. Mereka berharap Allah kabulkan, mereka masuk surga. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan ini adalah balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Mereka berbuat baik, berbuat ihsan. Ihsan dalam ibadah mereka kepada Allah dan ihsan kepada sama manusia. Ya. Jannat di sini datang dalam lafal jamak, jannat, surga-surga, ya, karena memang surga bertingkat-tingkat dan surga bermacam-macam. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam pembahasan masalah surga. Makanya Allah datangkan dengan lafal jamak, plural. Jannatin. Allah balas mereka karena perkataan mereka yang beriman kepada Nabi, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan mereka berharap surga. Karena mereka berharap surga, kata Allah, bima qalu. Mereka ingin masuk surga, Allah kabulkan. Makanya seorang banyak berdoa, ya Allah masukkan kami ke dalam surga, masukkan ke dalam surga. Karena kalau perkataan tersebut keluar dari hati yang tulus, bisa jadi Allah masukkan dengan mudah. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawah sungai tersebut mengalir, di bawah surga tersebut yaitu mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal dalam surga tersebut. Dan ini balasan bagi orang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah orang-orang yang masuk dalam neraka al-jahim. Al-jahim itu nar asyadidatul ittiqad. Al-jahim salah satu dari nama neraka yang maknanya adalah api yang nyala, api yang sangat besar, yang dinyalakan dengan sangat besar, itu namanya al-jahim, ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan pada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.